Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, salah satu dosa besar yang dapat menyeret kita ke dalam neraka adalah berzina. Zina juga termasuk dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagaimana jika ada seorang pezina yang justru dibela oleh Nabi Muhammad? Akankah dia masuk ke dalam surga? Bagaimana mungkin seorang nabi membela seorang pezina? Bukan rahasia lagi kalau berdua-duaan dengan yang bukan mahram itu dilarang, sebab akan menjurus ke arah zina. Berzina diartikan sebagai perbuatan bersenggama yang dilakukan oleh dua orang laki-laki dan perempuan, tapi tidak berada dalam ikatan pernikahan. Zina juga sebagai perbuatan lain yang membangkitkan syahwat lawan jenis. Perbuatan zina sama terkutuknya dengan syirik dan membunuh, karena itu ganjarannya pun adalah siksa neraka. Hal ini telah diabadikan dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sampai di suatu tempat seperti tungku pembakaran, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan riuh. Ternyata di sana ada laki-laki dan perempuan telanjang. Tak berselang lama datanglah lidah api dari bawah menuju mereka. Setelah lidah api itu mengenai mereka, mereka menjerit keras. Ketika pemandangan itu ditanyakan, dijelaskan bahwa sejumlah laki-laki dan perempuan telanjang itu adalah para pezina. Saking berdosanya orang yang berzina, di akhirat nanti dia akan diacuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, 3 jenis manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, dan tidak pula Allah mensucikan mereka dan tidak memandang pada mereka. Sedang bagi mereka siksa yang pedih, yaitu laki-laki tua yang suka berzina, seorang raja pendusta, dan orang miskin yang sombong. Selain itu, hukuman bagi pelaku zina telah ditulis dalam Al-Quran dalam surah Nur ayat kedua. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kamu kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Memang ada 2 kejahatan yang akan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia tanpa menunggu pengadilan akhirat. Salah satunya adalah zina. Hadis riwayat Tabrani menyebutkan 2 kejahatan akan dibalas oleh Allah ketika di dunia, zina dan durhaka kepada ibu bapa. Melihat ganjaran yang diterima pelaku zina, tentunya kita membuat ngeri, apalagi siksaan yang dilakukan tanpa ampun. Nauzubillah min zalik. Hukuman zina itu berat, baik di dunia maupun di akhirat. Bagi yang belum menikah, melakukan perzinaan akan mendapat 100 kali cambukan, dan bagi yang sudah menikah tapi melakukan zina, ia akan dirajam. Hadis riwayat Muslim menyebutkan, ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar hukuman untuk mereka pezina. Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dera 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun, sedangkan duda dan janda hukumannya dera 100 kali dan rajam. Rajam adalah hukuman dengan dibenamkan ke dalam tanah sampai dada, kemudian orang itu dilempari batu bersama-sama sampai mati. Sangat mengerikan ganjaran bagi pelaku zina ini. Zina dihukumi hukuman berat sebab merusak hal penting, yaitu kehormatan dan garis keturunan. Karena itu pantas Allah memberikan hukuman bagi pelakunya demi menjaga dari kekacauan garis keturunan dan untuk menciptakan masyarakat yang bersih. Bahaya zina yang lain adalah mengancam kesehatan karena bisa menimbulkan penyakit-penyakit berbahaya. Bahaya zina yang lain adalah mengancam kesehatan karena bisa menimbulkan penyakit-penyakit berbahaya seperti HIV dan AIDS. Melihat ancaman yang akan diterima oleh para pelaku zina, apakah tidak ada kesempatan bagi pelaku zina untuk memperbaiki dirinya? Tentu saja jawabannya ada, karena Allah sangat menyayangi hamba-hambanya, terlebih lagi jika seorang itu ingin bertaubat. Dalam surah Az-Zumar ayat 53 disebutkan, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Lalu bagaimana dengan pelaku zina yang menyadari perbuatannya dan ingin bertaubat? Apakah taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ternyata perzinahan pernah dilakukan oleh salah satu sahabat Nabi Rasulullah SAW. Berita ini pun mengejutkan banyak pihak karena sahabat tersebut sudah menikah. Dia adalah Ma'is bin Malik. Pengakuan itu dilakukannya agar benar-benar mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sempat terkejut dengan pengakuan yang dibuat oleh Ma'is bin Malik di depannya dan di depan para sahabat yang lain. Namun Ma'is dengan sungguh-sungguh mengatakan kalau dia telah berzina. Karena itu Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk membawa Ma'is bin Malik untuk mendapatkan hukuman rajam.
Setelah pengakuan Ma'is, para sahabat ada yang mencela perbuatannya, tetapi sebagian lagi memuji keberadaan Ma'is setelah mengakui perbuatannya itu. Bagi yang mencela Ma'is, Rasulullah mendatangi mereka dan meminta agar Ma'is dimaafkan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah disebutkan, tidak ada pertaubatan yang lebih baik dari taubatnya Ma'is. Seandainya taubatnya digunakan untuk seluruh penduduk Madinah, niscaya itu sudah mencukupi. Tak hanya sekali, seorang perempuan juga pernah mendatangi Rasulullah SAW dan mengaku bahwa ia telah berzina. Dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan setelah mendengar pengakuan itu, Rasulullah mengabaikan wanita itu, bahkan menolak pengakuannya. Keesokan harinya sang wanita kembali menemui Rasulullah dan mengatakan hal yang sama. Bahkan perempuan itu mengaku bahwa dia sedang mengandung anak dari hasil berzina. Mendengar pengakuan itu, Rasulullah menyuruh perempuan yang tengah hamil itu bertaubat dan kembali ke rumahnya. Saran Nabi Muhammad pun dilakukan dan anak itu pun kemudian lahir. Lalu tibalah masa anak itu disapih, lalu perempuan itu pun datang kembali kepada Rasulullah. Karena anaknya sudah tidak bergantung makanan pada ibunya, Rasulullah pun memerintahkan untuk melakukan hukuman rajam. Perempuan itu pun ditanam sampai bagian dada, lalu orang-orang pun melempari wanita itu. Saat Khalid bin Walid melempar batu, terperciklah darah perempuan itu dan mengenai Khalid. Saat itu Khalid memaki perempuan itu. Namun Rasulullah SAW menasihati Khalid untuk tidak melakukan hal semacam itu, sebab taubat perempuan yang telah berzina itu adalah taubat yang sungguh-sungguh. Wanita itu lalu meninggal dan jenazahnya pun diperintahkan untuk diurus sebagaimana mestinya. Kisah Rasulullah SAW yang membela seorang pezina memberikan hikmah kepada kita bahwa Nabi Muhammad melarang untuk mencaci maki, menghina ataupun berkata kotor kepada mereka meskipun mereka adalah pendosa. Sebaliknya kita mestinya memberikan pembinaan atau rehabilitasi, perhatian serta bimbingan agar bisa kembali ke jalan yang benar. Islam sebenarnya menawarkan salah satu cara untuk menghindari zina, yaitu berpuasa atau menikah. Hadis riwayat Muslim menyebutkan, wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu ba'at atau menikah, maka menikahlah. Sebab menikah itu lebih mampu menundukkan dan menjaga pandangan serta memelihara kemaluan. Namun siapa saja yang tidak mampu, maka sebaiknya ia berpuasa. Sebab puasa adalah penekan nafsu syahwat baginya. Zina adalah perbuatan yang sangat merugikan. Pelakunya dapat ancaman neraka di akhirat dan juga dihukum di dunia bahkan sampai mati. Tetapi walaupun dosanya besar, Allah Subhanahu wa taala menyediakan pengampunan bagi orang yang bersungguh-sungguh ingin bertobat. Wallahu a'lam bishawab.